Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Karangtengah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah nanti. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, mohon izin mengganggu waktunya istirahat Bapak Ibu semua. Kami hanya berbagi praktek baik saja terkait dengan penugasan kami untuk calon guru penggerak angkatan 10 ini mengenai budaya positif. Mohon maaf tidak menggurui, tetapi ini hanya berbagi praktik saja. Siapa tahu untuk saling share, saling berbagi ilmu terkait dengan tema budaya positif. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sering mendengar kalimat merdeka belajar. Ya. Kalau merdeka itu sudah tahu ya, belajar itu sudah tahu mungkin ya. Dari proses yang belum tahu menjadi tahu. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kalimat merdeka itu tidak semena-mena Bapak Ibu. Terkadang siswa itu mengaitkan bahwa merdeka itu sak penake dhewe, itu kalau bahasa Jawanya ya. Mangka sekolah itu ora itu menggara PR karmu ora karepmu. Tetapi di dalam merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah saja Bapak Ibu, tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Jadi peserta didik itu tergerak, tidak hanya perintah dari Bapak Ibu Guru saja, melainkan bergerak untuk melakukan suatu budaya positif. Misalnya contoh-contoh yang ada di dalam organisasi, contoh Paskibra. Dia melakukan merdeka, karena apa? Dia membuat suatu kegiatan tanpa diperintah oleh Bapak Ibu Guru. Seperti halnya pramuka, mungkin dia tergerak sendiri, OSIS dan lain sebagainya, itu yang namanya merdeka. Jadi merdeka itu tidak harus bergerak dalam perintah, melainkan timbul dari hati nuraninya sendiri. Nah, ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke dalam materi, yaitu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif dilakukan dalam upaya menumbuhkan self-disiplin peserta didik adalah menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mohon izin duduk aja ya Bu. Nah, mungkin di SMA Karangtengah ini sudah melakukan berbagai banyak budaya positif. Di antaranya mungkin dari awal itu ada budaya 5S. Senyum, sapa, salam dan sopan santun, itu otomatis sudah dilakukan setiap hari ya. Dari awal itu sudah kolaborasi dengan tim STP 2K ya. Siswa masuk kemudian harus berpakaian rapi, tidak boleh membawa jaket ya. Kemudian yang bawa motor harus dituntun, itu sudah termasuk budaya 5S. Kemudian ada budaya lagi terkait dengan pembelajaran, misalnya kegiatan berdoa sebelum mengawali pembelajaran, itu sudah kita laksanakan. Kemudian budaya yang namanya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian melantunkan atau membaca Asmaul Husna ya, sholawat nariyah. Bahkan yang mungkin booming di sekolah kita adalah kegiatan literasi digital dan apa Bapak Ibu? Literasi digital dan barcode. Ya, itu yang sudah kita laksanakan. Jadi budaya-budaya itu terus dilaksanakan sehingga menjadi dampak positif yang ada di sekolah kita. Lanjut. Nah, di dalam budaya positif itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah
disiplin positif. Yang kedua, teori kontrol. 3, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi nanti untuk membahas segitiga restitusi kita membahas beberapa kasus yang ada di sekolah dan bagaimana kita sebagai seorang pendidik untuk memposisikan diri sebagai guru. Jadi tidak semata-mata kita hanya memberikan hukuman, memberikan sanksi, memberikan konsekuensi saja. Ternyata di dalam segitiga restitusi itu banyak sekali teori-teori kontrol yang harus kita perhatikan dalam memberikan konsekuensi pada peserta didik Bapak Ibu. Ini yang pertama adalah disiplin positif. Ya, di mana pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol, di mana pada stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama dibandingkan teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi secara teori, secara stimulus secara teori, tetapi realitas dari teori kontrol itu sudah berbeda. Kemudian semua orang melihatnya hal yang sama, tetapi setiap orang itu memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Itu perbedaannya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi semua perilaku memiliki suatu tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tetapi belum tentu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dan kolaborasi konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada teori motivasi, untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Ini hukuman dan penghargaan. Nah, ini berhati-hati antara hukuman dan penghargaan. Hukuman kita sudah tidak bisa melakukan hukuman semena-mena, nanti kita bahas dalam 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Hukuman dan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dan terdapat perbedaan hukuman antara hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ini ya Bu ya. Kalau siswa suruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Ya, sampai 100 kali itu termasuk dari hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Nah, ini yang konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kita lanjut ya Bapak Ibu, masih semangat? Semangat ya. Kemudian yang konsekuensi ini, contoh, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk dari konsekuensi. Nah, ini poin yang penting yang mungkin berbagi sharingnya tentang posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ini
ini harus kita kuasai sebagai seorang pendidik. Ternyata setelah saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak itu sudah mulai paham bahwa kita tidak semata-mata memberi hukuman, memberikan konsekuensi kepada peserta didik, tetapi kita harus bercermin sebagai seorang pendidik itu kita harus memposisikan kita sebagai apa. Jangan sampai peserta didik itu merasa bahwa peserta didik yang selalu melakukan kesalahan. Dengan kesalahan peserta didik kita harus bercermin Bapak Ibu, apakah yang kita lakukan itu sudah benar di mata siswa, atau mungkin sebaliknya di mata siswa justru kita tidak baik. Nah, ini 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Ingat Bapak Ibu, sekarang tentang sekali bahwa di kurikulum Merdeka ini kita tidak semudah menghukum siswa kita. Karena apa? Seorang penghukum itu bisa menggunakan dua versi, dengan menggunakan fisik atau verbal. Nah, kita harus berhati-hatinya bagaimana cara menangani siswa jika siswa salah. Sekarang sudah tidak ada hukuman yang berhubungan dengan fisik. Contoh, kamu salah nak, silahkan push up 15 kali. Nah, nanti kalau kita di video malah kita viral. Ya, walaupun dengan fisik, andai kata misalnya siswa terlambat ke sekolah, sebagai posisi kontrol guru untuk menghukum anak itu seperti apa? Secara fisik mungkin silahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membacakan Asmaul Husna. Itu fisik tetapi yang mendidik. Itu posisi guru sebagai seorang penghukum. Jadi berhati-hati untuk menghukum peserta didik kita. Jangan sampai kita salah dan kita menjadi bumerang bagi peserta didik dengan bahasa yang halus dan hukuman yang halus, dengan verbal kita yang bagus tanpa menyakiti. Contohnya, patuhi aturanku atau awas, itu sudah termasuk penghukuman Bapak Ibu. Kamu selalu salah, pasti selalu berakhir selesai. Nah, itu yang harus dihukum. Itu jangan sampai memberikan hukuman yang memberatkan sehingga anak mencuri celah kita sebagai seorang pendidik. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Terkadang apa yang kita sampaikan itu sudah lembut Bapak Ibu. Misalnya, Ibu sangat kecewa sama kamu nak. Nah, itu kalau misalnya siswa kita itu tidak mau tahu itu tidak masalah. Tapi kalau peserta didik kita sudah bagus, sekali kesalahan langsung ibu kecewa, itulah menjadi goncangan psikolog seorang peserta didik. Ya, jadi berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu juga seperti itu, membuat seorang siswa menjadi selalu bersalah. Yang ketiga adalah memposisikan kita sebagai teman. Mungkin banyak sekali ya Bapak Ibu guru di sini bisa mempererat silaturahim. Hubungan dengan siswa itu tidak selalu dilihat dari jenjang status guru dan siswa. Mungkin memposisikan sebagai teman curhat, teman bercerita, teman berkeluh kesah. Ya, mungkin dari situ nanti Bapak Ibu guru bisa melihat celah. Oh, siswa yang diharapkan itu seperti apa? Oh, ternyata celah siswa seperti ini. Nah, baru manfaat seorang guru, seorang pendidik baru berkolaborasi dengan seperti itu. Itu maksudnya sebagai teman. Contoh, ayo bantulah demi Bapak ya. Misalnya mungkin terkadang itu ada siswa kita yang mungkin sebenarnya itu punya masalah tetapi tidak mau mengungkapkan kepada Bapak Ibu guru karena privasi, khawatir nanti Bapak Ibu guru tahu, nanti malu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita sudah melakukan suatu pendekatan layaknya dengan teman, lama-kelamaan mereka nyaman dengan kita sehingga bercerita. Ternyata keluh kesahnya seperti ini. Nah, baru kita memberikan motivasi kepada anak. Yang ketiga, kita sebagai pemantau, sebagai pengawas, mengawasi, memantau, sehingga pemantauan itu mengawasi pada saat kita memperhatikan, kita mempertimbangkan perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya, peraturannya apa ya? Walaupun Bapak Ibu guru sudah tahu,
tetapi kita memantau saja apakah anak itu sudah benar-benar tahu tentang kajian-kajian yang mereka lakukan apa tidak. Kita pura-pura tidak tahu, tetapi memang sebenarnya kita itu tahu. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu contohnya apa yang kita yakini, kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati di dalam kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu yakin, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu seperti itu kalau kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu berarti guru sebagai posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu kalimat tidak pernah benar. Itu berarti posisi kontrol kita sebagai pendidik itu adalah penghukum, karena selalu di mata siswa adalah siswa yang salah, guru yang benar. Kemudian, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu posisi kita sebagai guru adalah pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Garis besarnya menyelesaikan masalah ini. Ini posisi kontrol kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kata selalu itu sebenarnya harus kita renungi. Selalu kecewa, tidak pernah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini stiker bintang itu poin-poin yang harus kita jaga. Karena tidak semua siswa itu memiliki hati yang lunak, tidak memiliki hati yang mungkin bisa menerima apa adanya, tetapi malah justru mungkin sebaliknya, apa yang kita omongkan dengan tulus diterima oleh siswa itu sudah berbeda. Nah, tadi Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai 5 posisi kontrol seorang guru. Belum ada. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Nah, ini ada kembali lagi ke 5 posisi kontrol. Itu bagaimana cara guru berbuat, bagaimana guru berkata, dan hasilnya seperti apa, kaitannya dengan dunia berkualitas, dan murid berkata dampak pada muridnya itu seperti apa. Kita mulai dari menghindari hukuman. Kalimat menghindari hukuman berarti berada pada posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, ini jika guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk itu sudah tidak boleh. Menyakiti, menyindir, nah itu sebagai posisi kontrol hukuman, penghukum. Jangan menunjuk, jangan menyindir, jangan menyakiti, dan jangan menghardik peserta didik kita. Nah, terus kemudian contoh guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan dengan menunjuk seperti itu. Hasilnya apa? Malah siswa itu malah memberontak, Bapak Ibu, menyalahkan orang lain untuk berbohong. Karena apa? Dia sudah merasa sakit hati dengan tunjukkan itu tadi. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kan sebagai ancaman, sebagai hukuman. Itu nanti efeknya apa? Hasilnya siswa akan memberontak. Karena apa? Dari ucapan kita itu tidak masuk ke dalam hatinya peserta didik kita. Nah, alangkah baiknya kita menghukum sebagai apa? Mungkin hindari kata menghardik tadi, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Lebih baik kita menggunakan hati ke hati sesuai dengan ucapan yang bisa diterima oleh peserta didik kita. Nah, kaitannya dengan dunia yang berkualitas, bahwa murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, dan hasilnya apa? Biarkan saja.
nanti juga marah-marah lagi. Itu kalau kartu asnya kita sudah terbongkar sama peserta didik kita. Makanya kalau kita berbicara dengan siswa itu ya kita harus berdrama lah paling tidak. Ya jangan sampai kartu as kita itu malah justru menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Kita harus berbenah diri, bercermin diri. Itu memakai tadi posisi kontrol. Sebagai penghukum itu kita harus memiliki hukuman sesuai dengan karakter atau khas ciri siswa tersebut. Wah ini nek bocah lemah lembut tak kayak kasar besok. Mungkin sakit hatinya itu tidak sembuh dalam waktu sehari 2 hari. Bisa jadi seminggu, bahkan menjadi trauma anak seperti itu. Sehingga tadi jika guru melakukan tunjukkan tadi, siswa akan memberontak. Sehingga siswa itu tidak segan-segan untuk mengulangi kesalahannya lagi. Karena apa yang kita ucapkan itu tidak ada respect, tidak ada respon bagi anak tersebut. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah itu contoh itu guru selalu berceramah dan mengatakan seharusnya saya kecewa, banyak narasi yang disampaikan oleh peserta didik. Nah itu contoh, kamu seharusnya tahu bahwa ibu lelah sekali. Mengatakan itu ibu stres, itu tidak baik. Kalau dia lelah, stres itu kan sudah menjadi privasi kita, sudah menjadi pekerjaan kita sebagai seorang pendidik. Kalimat itu yang dilontarkan kepada siswa, nanti siswa merasa bahwa wah itu ya. Kemudian dampak untuk siswa adalah untuk menyembunyikan apa yang ada dalam target kasus tersebut, menyangkal, berbohong. Ya ini seperti itu. Karena apa? Seorang pendidik terlalu banyak berceramah dan mengejek siswa merasa bersalah. Kemudian dalam dunia kualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah ini maafkan saya dan rendah diri, karena status hati seorang pendidik tadi sudah merasa bersalah. Dia sudah tidak ada semangat lagi untuk kembali belajar. Yang ketiga, sebagai identitas kontrol dari luar, itu sebagai teman dan pemantau, maksudnya di luar dari jam pembelajaran. Contoh ini sebagai posisi kontrol teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, itu berkata. Kemudian apa hasilnya? Nanti malah peserta didik menjadi ketergantungan, dan murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, contohnya, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Mungkin itu posisi kontrol kita sebagai teman itu terlalu berlebihan. Bukan siswa yang mengikuti kita, malah kita mengikuti ke siswanya. Sehingga siswa malah terlanjur menganggap gurunya sebagai teman, bukan memposisikan guru adalah sebagai teman. Nah itu kita harus berhati-hati. Kemudian efeknya apa? Nanti ketika kita sudah menganggap, nah saya guru, nah padahal dianggapnya siswa teman, sehingga mengakibatkan lemah dan tidak mandiri, selalu bergantung kepada bapak ibu guru. Kemudian sebagai pemantau, nah ini menghitung dan mengukur. Kalau guru berkata, apa sih peraturannya? Nah, kemudian menyesuaikan diri bila diawali. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dan dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang ada pada dirinya. Niat kita itu memancing, memantik, tetapi
mengakibatkan bahwa siswa tersebut menitikberatkan kepada sanksi atau mengharapkan suatu hadiah dari Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir adalah menghargai diri sendiri. Ini posisi kontrol sebagai manajer. Contoh, mengajukan pertanyaan yang dilontarkan kepada Bapak Ibu guru. Sebagai contoh, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kemudian hasilnya apa? Kalau kita sebagai manajer, kita harus bisa menguatkan pribadi. Sehingga apa? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia yang berkualitas. Nah, sehingga dengan posisi manajer seorang guru, itu dampak terhadap murid adalah apa? Siswa atau murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, seperti itu. Jadi di dalam 5 posisi kontrol ini kita harus bisa menyesuaikan antara dampak positif dan menghasilkan dampak yang negatif. Dan kita juga harus melihat karakter masing-masing karakter anak. Jadi setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu tidak bisa disamakan. Kita harus melihat di mana studi kasus yang harus kita selesaikan di dalam 5 posisi kontrol. Nah, ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa yang diterima. Mungkin dari 5 kebutuhan dasar itu bisa diaplikasikan kepada karakter peserta didik. Nah, selain itu, selain kita memposisikan kita sebagai 5 posisi kontrol, maka kita harus tahu dalam keyakinan kelas, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal untuk memotivasi secara intrinsik. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada 3 poin yang menggambarkan bahwa mengapa kita memiliki peraturan kelas harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi tersebut, kembalikan kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan Bapak Ibu. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, terus kemudian keyakinan kelas, itu kita membahas yang namanya restitusi. Nah, ini yang harus kita bahas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada segitiga restitusi. Jadi 5 posisi kontrol tadi sudah kita kuasai, kita harus juga bisa menguasai yang namanya posisi kontrol segitiga restitusi. Ada 3. Ini cara penanganan siswa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Contoh misalnya dalam studi kasus, contoh siswa datang terlambat, katakanlah ya, siswa datang terlambat pada saat kita sudah melakukan pembelajaran di kelas. Apa yang harus kita lakukan? Apakah siswa itu langsung dijat salah di depan siswa, atau kita harus memarahi dia di depan teman-temannya, atau kita harus bagaimana? Nah, ini manfaatnya dari segitiga restitusi.
Ya, caranya bagaimana? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biarkan anak tersebut mengikuti pelajaran dulu. Silakan duduk, nak. Jangan ditanya dulu. Ya, contoh gambarnya seperti itu. Nah, nanti baru kita panggil. Nanti tolong ketemu guru ya di jam istirahat. Misalnya di ruang guru atau di ruang kelas atau bagaimana. Jadi khawatirnya jika anak tersebut terlambat datang kelas, kemudian guru memaki-maki, itu menjadi suatu hukuman bagi kita. Kita tidak bisa memposisikan guru sebagai posisi kontrol penghukum. Ya, itu. Nah, kita harus melakukan tadi menstabilkan identitas dulu, ya. Ya sudah, nak, kembali ke tempat duduknya, silakan ikuti pelajaran ibu. Nanti ketemu ibu di jam istirahat pertama. Kemudian dipanggil untuk melakukan suatu validasi masalah. Nah, tadi kamu di jamnya pelajarannya Bu Nur, katakanlah kamu terlambat. Kamu tahu nggak kalau jam masuknya itu jam 7, tadi kamu hadir jam 7.15, katakan itu validasi salah. Ya, kamu tahu nggak kesalahan itu adalah suatu kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi di validasi masalah, jangan langsung dijat kamu salah. Lihatlah alasan-alasan siswa kenapa siswa tersebut itu melakukan terlambat dalam pembelajaran kita semua. Nah, setelah kita validasi kesalahan, kita ingatkan. Ya, kalau kamu tahu kesalahan kamu, berarti besok lagi kamu jangan terlambat. Ini mengingatkan, keyakinan kelas, ya. Kamu tahu nggak keyakinan yang kelas yang sudah kamu sepakati? Nah, misalnya, ya Bu, tahu. Apa yang kamu ingat? Jadi jangan sampai mengejek siswa itu salah. Kita harus stabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah itu seperti apa, yakinkan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Begitu Bapak Ibu. Yang jadi tidak harus mengecek dulu, langsung di identitas, distabilkan identitas, divalidasi dan itu. Nah, ini. Terima kasih, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi kita harus berhati-hati ya Bapak Ibu dalam menangani peserta didik kita. Jangan sampai 5 posisi kontrol itu malah kita lakukan yang kontra, negatifnya. Tapi kita arahkan ke positif dengan melakukan segitiga restitusi, bahwa siswa itu jangan sampai salah. Kemarin saya melihat dari YouTube bahwa contoh anak nggak pernah berangkat sekolah. Guru selalu mengejar kenapa tanpa melihat alasan. Nah, ternyata Bapak Ibu, ternyata siswa itu harus bekerja menafkahi neneknya yang sedang sakit. Ternyata dia ngamen hanya demi menyembuhkan penyakit neneknya. Digaranya gurunya tersebut malah berjalan bahwa melakukan suatu kesalahan, karena kita sebagai seorang pendidik tidak melihat dasar alasan yang ingin disampaikan kepada siswa secara hati itu seperti apa dan bagaimana. Seperti itu. Monggo menawi Bapak Ibu wonten pitakenan bisa ditanyakan. Tidak ada? Oke, Bu Anis. Ya. Nono ya. Tepuk tangan semua. Peran kepala sekolah. Sejauh ini dari sekolah sudah memiliki peran banyak Bapak Ibu untuk menggali budaya positif. Contoh yang kemarin kita bumingkan di dalam kegiatan budaya positif dari literasi digital yang kemarin kita lakukan. Kita kolaborasi.
Jadi kolaborasi antara kesiswaan, kurikulum dan pembina OSIS. Jadi perannya bahwa nanti yang mengerjakan dari kelas ke kelas, misalnya satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok memiliki peran untuk membuat literasi satu wacana atau satu literasi yang nanti dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Nah, kemudian wali kelas kolaborasi dengan pembina OSIS atau dari tim kesiswaan beserta kurikulum. Nah, beserta kurikulum dan kesiswaan itu kolaborasi lagi kepada OSIS karena organisasi. Jadi peran kita hanya sebagai penyalur ya Bapak Ibu. Jadi OSIS yang bergerak membarcode, kemudian didampingi oleh pembina OSIS menempelkan barcode tersebut Bapak Ibu. Sehingga sekarang budaya positif yang ada di SMA Karangtengah selalu diaktifkan di jam pertama sebelum pelajaran pertama dimulai. Mungkin bisa, hari ini mungkin absen 1 dan 2 atau siswa yang terlambat. Siswa terlambat, nah silakan karena kamu terlambat, Ibu kasih hukuman. Nah itu kan hukuman positif. Silakan kamu keliling di SMA Karangtengah, cari satu barcode. Coba dilihat, bacalah. Kemudian apa yang kamu baca itu silakan sampaikan kepada teman-teman kamu di kelas. Itu salah satu bentuk literasi digital yang ada di sekolah. Nanti Bu Anis. Terima kasih karena waktunya sudah duhur ini ya, sholat berjamaah. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata atau sikap yang salah. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.